Selamat datang di Monster House. Filmnya mulai sama nih bocil yang lagi main sepeda. Tapi sepeda dia nyangkut di halaman rumah ini. Rumah yang kelihatan spooky banget. Terus ada nih kakek. Namanya Neighbor Cracker. Dia pemilik rumahnya. Namanya kedengaran rasis BTW. Dia langsung teriakin bocil lah suruh kabur. Dengan ancaman dia bakal mati kalau kagak. Si Neighbor Cracker ternyata lagi diliatin sama nih bocil. Namanya DJ Walters. Walter. Yang tanpa kecil-kecil udah punya receding hairline. Dari dulu dia merasa ada yang gak beres sama si Neighbor Cracker. Abis itu dia suruh turun buat ucapin goodbye. Soalnya ortu dia ternyata lagi mau pergi entah kemana. Jadi dia bakal home alone. Si DJ ngadu ke emaknya kalau si Neighbor Cracker nyolong sepeda lagi. Tapi emaknya suruh si DJ stop nge-stalking rumah kayak kakek. Kayak creep yang kerjanya cuma nge-stalk tetangganya pakai teleskop. Oh yes, Mrs. Smith, I bet you are taking a real steamy shit. Bokapnya bilang gak apa-apa, soalnya itu namanya pubertas. When I was your age, I did exactly the same thing. It involved the lovely Jensen twins. Ortunya pergi, tapi dia gak sengaja fucking nabrak temannya si DJ, namanya Chowder. Terus si Chowder suruh si DJ santuy aja, soalnya bentar lagi Halloween. Habis itu mereka main basket, except foul, lu gak boleh dribble pakai 2 tangan, dude. Terus mereka panik, soalnya bola si Chowder somehow bisa mental sampai ke halaman depannya si Neighbor Cracker. Si Chowder suruh si DJ ambil, tapi dia gak mau. Soalnya apapun yang nyentuh halaman depannya si Neighbor Cracker, itu bakal jadi properti dia. Si Chowder malah nangis, jadi si DJ terpaksa ambilin. Si Neighbor Cracker ya of course langsung muncul. Dia langsung marahin si DJ, sama somehow kuat angkat dia. Terus tiba-tiba, si Neighbor Cracker malah jantungan, jadi dia pingsan. Terus kita lihat rumahnya tiba-tiba nyalain api, sama jadi dendam sama si DJ. Pas si Neighbor Cracker dibawa ke rumah sakit aja, robotnya tarikin tangannya si Neighbor Cracker terus. Kayak rumahnya nggak mau si Neighbor Cracker pergi. Si DJ ngeliat kunci rumahnya jatuh, jadi dia ambil. Terus si Chowder malah seneng. What the fuck Chowder? Orang barusan mati, tapi lu malah ketawa. Habis itu dia kabur, soalnya babysitter si DJ datang. Namanya Elizabeth, atau dipanggil Z. Dan babysitternya naikin The Jimmy McGill Wagon. Awalnya nih babysitter kelihatan baik-baik aja. Tapi pas dia tahu orang tuanya si DJ udah pada pergi, dia langsung berubah jadi babysitter yang suka ngebully anaknya. Basically kayak si Iki Vicky. Dia juga suruh si DJ nurut. Atau enggak dia bakal rusakin barang-barang, terus nyalain si DJ. Si DJ masuk ke kamarnya, sama dia tidur. Terus tiba-tiba, malam muncul Kagemane no Jutsu. Dan tangannya mau grepek si DJ. Untungnya itu semua cuma mimpi buruk. Kayaknya. Gila sekarang udah jam 11. Terus ada seorang yang telepon dia. Pas dia angkat, nggak ada suara apa-apa. Jadi dia coba telepon balik. Dan ternyata, ada seorang yang telepon dia pakai teleponnya si Neighbor Cracker. Padahal lu kakek lagi di rumah sakit. Terus tiba-tiba dia malah dikagetin sama nih fucking bimbo. Namanya Bones. Dia cowoknya si Z. Si DJ bilang, dia barusan dapat telepon dari rumah seberang. Padahal si Neighbor Cracker barusan mati. Mereka ya of course gak percaya. Mereka malah isengin si DJ. Sama lecehin boneka kesayangannya si DJ. Si DJ abis itu lihat ada hal yang spooky lagi. Jadi dia telepon si Chowder aja. Dia ajakin si Chowder ketemuan. My dad's at the pharmacy and my mom's at the movies with her personal trainer. What the fuck? Really? Ini film ada joke dewasa juga ternyata. Si DJ lagi sneaking keluar dari rumahnya. Tapi dia denger si Bones sama si Z cerita. Si Z bilang, dia tadi beneran lihat ada mobil ambulan. Jadi kemungkinan si Neighbor Cracker beneran mati. Tapi si Bones bilang gak apa-apa. Soalnya si Neighbor Cracker jahat. Dulu bocil dia pernah punya layang-layang. Tapi hilang pas jatuh di halaman rumahnya si Neighbor Cracker. Abis itu si Z mau kiss, tapi si Bones malah skip foreplay dan langsung mau intercourse. Ini of course bikin si Z kesel. Jadinya dia usir si Bones. Si Bones sekarang lagi mabok. Ya di kartun bocil ini, ada scene orang mabok sama alkohol. Kalau dipikir-pikir, kayaknya ini bukan kartun buat anak nih. Si Bones samperin rumahnya si Neighbor Cracker, sama rusakin halaman rumahnya, sambil ngetonting si Neighbor Cracker. Terus tiba-tiba, pintunya kebuka sendiri. Sama ada layangannya si Bones. Pas dia mau ambil, dia langsung ditarik masuk ke dalam rumahnya. Si DJ sekarang lagi ke tempat ginian. Dia mau ketemu sama si Chowder di sini. Ini kayak semacam tempat construction gitu lah ya. Si DJ minta bantuan si Chowder. Soalnya dia merasa dia dihantuin sama si Neighbor Cracker. Dan si Chowder mau bantu. Tapi dengan satu syarat. Si DJ harus mau trick or treating. Sebelumnya si DJ nggak mau soalnya. Dia merasa dia udah terlalu tua buat trick or treating. Trick or treat, so much. Mereka balik ke rumah si Neighbor Cracker. Si Chowder mau buktiin kalau rumahnya nggak ada apa-apa. Tapi yang ada malah ngebuktiin si DJ. Mereka langsung kabur, sama liatin rumahnya sampai pagi. Mereka bahkan sampai kencing di botol. Terus ada nih cewek, namanya Jenny. Sekolahnya suruh dia jualan permen sebelum hari Halloween buat kumpulin dana. Dan dia jelasin data bullshit tentang kehabisan permen di malam Halloween bakal ningkatin 55% kesempatan dilemparin telur sama tisu. Sama bocil-bocil yang gak seneng. Si Z yang gak peduli, ini bukan rumah dia. Jadi si Jenny bikin offer. Si Z kasih dia $20, ntar dia tulis $30 di kwitansi. Sama sisa $10 boleh si Z simpen. Dan si Z setuju. Si DJ sama si Chowder sekarang lagi liatin teropongnya. Terus mereka lihat si Jenny, dan mereka malah langsung demen. Tapi si Jenny lagi mau nawarin coklat ke rumahnya si Neighbor Cracker. Jadi ya mereka harus selamatin. Si Jenny langsung mau dimakan, tapi untungnya mereka berhasil selamatin.
Dia sekarang lagi di kamar si DJ. Si DJ lagi mau jelasin semuanya tentang rumah itu. Si Chowder mau coba raise ceweknya, tapi of course gagal. Two-term class president at Westbrook Prep. Yeah, I got in, but decided not to go. It's a girls' school. Abis itu mereka lihat rumahnya makan anjing. Jadi sekarang waktunya telepon polisi. All right, kids, this better be good. I was in the forest wrestling with a bear claw when we got the call. Mereka kasih tahu semuanya tentang rumah ini. Ntar pas malam Halloween, pasti bakal banyak bocil yang dimakan pas trick or treating ke rumah ini. Tapi ya mereka of course gak percaya. Jadi mereka usir si DJ and the gang. So much for relying on the government. I know I hate the government, dude. Ya sama Chowder, gue juga benci pemerintah. Si DJ jadi punya ide, yaitu pergi ke expert. Ya somehow ada orang yang ngerti tentang rumah monster ginian. Mereka samperin nih fucking nerd yang hobinya mainin game arcade, namanya Reginald Skolinski, atau dipanggil Skull. Si Skull jelasin cara bunuh rumahnya, dan somehow penjelasannya akurat sama yang bakal terjadi di filmnya ke depan. Mereka harus serang jantung rumahnya, itu sumber kekuatan rumahnya. Habis itu dia langsung balik, tapi sebelum dia pergi, mereka jadi sekarang mau hancurin jantung rumahnya. Semenjak si Neighborcracker mati, cerbong asapnya jadi nyala. Jadi mereka asumsi letak jantungnya ada di sana. Si DJ suruh si Chowder colong obat tidur. Ntar mereka bikin dummy yang isinya obat itu. Ntar pas monsternya makan, dia bakal tidur. Setelah itu mereka baru serang monsternya. I don't want to go inside a monster and I don't want to die. I say it's worth a shot. Yes, I agree. Let's do it. And who's that? Oh, it's Mr. MVP! Sim! Mereka jalanin rencananya. Tapi tiba-tiba, malah polisi tadi datang. Sama polisinya langsung mau penjarain mereka. Ya, langsung penjarain mereka aja ya. Nggak perlu pengacara atau apa-apa. Polisi yang black dengar ada sesuatu di dalam rumahnya. Pas mereka cek, mereka langsung dimakan. Sama bahkan mobilnya juga. Tapi nggak apa-apa. Mereka sekarang udah di dalam rumahnya. Di dalam mereka ketemu ada banyak bahan peledak. Dan ternyata, si Neighborcracker itu ex-demolition man. Atau demo man. Oh, they're going to have to glue you back together in hell! Sama kita lihat ternyata si Neighborcracker punya istri. Ada rumor yang bilang dia sengaja gendutin istrinya buat dimakan. Mereka lihat ada chandelier ginian. Mereka kira itu jantungnya. Tapi ternyata itu amandelnya. Then that must be the uvula. So it's a girl house. Really? Ya, gue cukup yakin gak ada bocil yang ngerti sama joke ini. Mereka tiba-tiba jatuh ke basementnya, dan di sini mereka ketemu banyak barang yang hilang. Sama si Chowder gak sengaja basahin dadanya si Jenny. Ini dirty joke atau apaan anjir? Unnecessary banget. Si DJ juga ketemu ginian. Kayak semacam shrine sama ada semen bentuk istrinya. Dan ternyata, itu mayat istrinya. Yang isinya cuma sisa tengkorak. Ya, film anak BTW. Dulu bocil gue gak bisa tidur gara-gara scene ini. Monsternya jadi tahu mereka di mana. Pas mereka mau dimakan, si Jenny tarik amandelnya, jadi monsternya terpaksa muntahin mereka. Abis itu si DJ sama si Chowder ribut, tapi pas si DJ mau pulang, dia hampir ditabrak sama ambulans. Dan ternyata, itu si Neighborcracker. Dia masih hidup. Somehow dia yang nyetir mobil ambulansnya. Ini dia kabur dari rumah sakit anjir. Si Neighborcracker langsung panik. Soalnya malam ini malam Halloween. Artinya bakal banyak bocil yang samperin rumah dia. Si DJ bilang dia tahu tentang si Constance. Itu nama istrinya. Dia tahu si Neighborcracker nggak bunuh istrinya. Dan si Neighborcracker ceritain semuanya. Pas dia masih muda, si Neighborcracker ternyata ketemu si Constance di freak show. Orang-orang bayar pertunjukannya cuma buat ketawain sama hina dia karena gendut. Dia juga jatuh cinta sama si Constance. Jadi dia bebasin. Si Neighborcracker beli tanah kosong dan mulai bangun rumahnya sendiri. Si Constance selalu benci sama anak-anak yang datang tiap hari Halloween. Soalnya dia kira mereka hina dia sama serang rumahnya. Sampai akhirnya si Constance muak. Dan dia mau serang anak-anaknya pakai fucking kapak. Tapi dia kesandung sama jatuh mati ke basement rumahnya. She died, but she didn't leave. Ini alasan si Neighborcracker selalu keras sama orang yang deket-deket rumah dia. Dia takut mereka dimakan sama istrinya. Si Neighborcracker suruh mereka pergi. Tapi si DJ nggak mau. Si Neighborcracker udah keseringan lindungin mereka. Sekarang giliran mereka yang lindungin si Neighborcracker. Monster langsung marah sama fucking kejar mereka. Sama somehow nggak ada orang sama sekali yang lihat. Bukannya ini malam Halloween ya? Malam dimana semua anak sama orang tua pada jalan kelilingin komplek. Si Neighborcracker ternyata bawa dinamit. Dia bilang si Constance harus stop. Dia cuma mau yang terbaik buat dia. Si Constance ya of course marah. Dia langsung mau makan si Neighborcracker. Untuk si Chowder selamatin, dia somehow ngerti cara pakai excavator. Dia berhasil hancurin rumahnya, tapi rumahnya bisa regenerate. Jadi dia kabur. Si DJ sama si Jenny sekarang lagi naik ginian. Gua nggak tahu ini apaan. Crane ya. Mereka naik ginian buat lempar dinamitnya ke dalam cerbong asapnya. Si DJ awalnya nggak berani, tapi si Jenny-nya kayak, Yes, you can. ya of course ada unnecessary kiss. Dia berhasil masukin dinamitnya. Dah si Constance akhirnya bebas. Sama si Neighborcracker juga seneng banget. Akhirnya dia bebas dari istrinya selama 45 tahun. Sekarang banyak bocil yang samperin rumahnya si Neighborcracker buat ambil barang-barang mereka yang hilang. Termasuk bola basketnya si Chowder. Outingnya si DJ juga baru balik. Awalnya mereka nggak jadi trick or treating, tapi gara-gara mereka udah kecapean, jadi mereka just do it. Oh iya, sebelum filmnya selesai, kita lihat si Bones, polisi,
sama anjing tadi ternyata masih hidup. Oh iya, si Z juga pacaran sama si Skull sekarang. Dah tamat. Holy shit, nih film pendek banget. Cuman 1,5 jam. Gua gak gitu punya banyak komen tentang film ini. Ini cuma film pas waktu gue bocil yang bikin gue trauma. Ceritanya juga simple. Ini film basically up. Cuma bedanya si Ellie ngerasukin rumahnya pas dia meninggal. Gue juga inget dulu bocil gue pernah main gamenya di PS2. Tapi gue gak pernah tamatin, gara-gara gue takut banget. Oke, ini bakal jadi video Halloween gue yang paling pendek. Amin, Halloween bentar lagi juga selesai sih. Jadi ya gitu. Waktu ya komen shoutout, pemenang di video The Substance gue adalah Michael Blocks. Yang komen, aku mau telur ceplok 2. Gue rate nih film 6 Mangdal dari 10. I shall call him Squishy and he shall be mine, and he shall be my Squishy. Makasih ya buat orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Saint, Juau, Anatan Pam, Sangji, Encik Bos, Arifal Rasya Putra, AF Dan, Andi Smith, Jaka, Raffi Raihan, Rivaldi Firmansyah, Tamashi, Marek Kore, Ahmad, Kev Engat Nohas, Val, Anak Giring Paling Kece, Ivis, Streptococcus, Termafilus, Suida XD, Moguri, Raishan Zahin Rahman, Amis Sarbang Chow, Yuda Pratama, Suparobo, Fikri Fix, Ragnarok Sigmundir, Anak Orang, Paketu, Efun, Adi Masirawan, Aryan Syah Ramadan, Dudul, Tiramisu, Alex Wartawan, Karmas, Doki Sensei, Davina Tael, Zeulios Amedis, Iqbal Akbar, Farhan Raditya, Skyzi, Dolia, Atila Damar, Haris C. Rizler, Pemuda yang Tersesat, Eagle, Aaron Chups, David Simanjuntak, Tiko, Denish MF, Bisa Delis, Gamigam, Daging Goreng, Stanislas, Fadil RR, Abriel, Apaska, Airista, Wawan, Arsin, T. Tepeceng, Tito Fitrianto, Domara Siombing, Mospum, J34, Ika Ruhan, Cleove, Celicia, Famar Pomi, Okto, Champanio, Tegar Santosa, Messi Gol 123, Moses 210, Azel, Yip, AN, Hashino, BN, Orotnip, Amatat, Maaf Evangelion, Iqbal M. Falah, Hexa, Edi Bintang, Adelia Eka, Tehrio, Kaizoku, Bang Alam, Zahran 29, Yan, Aslam RH DYT, Wiz, Zarpan, Shinko, Just Something Else, Sense, Rens, Deforil, Rama Prasetyoha, Bas Bola, Kinzarabs, Channel Akhil, Minchokochi, El Nokor, Der Osta Japanish, Daroy, Lexa Devrice, Michael Jel, Gas Gremori, Mike Kuttingman, Leo, Bama 411, Saroni Mulet, Toko Hazels, Wize, Ferdan Halim, Andra Syaputra, Brawan, Takoyaki Yuyu, Hafiz, Mr. Ninja Supe, Yusmoi, Fadli Ramadan, Ewex, Surya Tingzi, Blessing Lain, Karisma, Firman, Ahmad Daniel, Kai, Ashura 69, Sirang, Cat Dash, Kou, Raffi Malik, Denis Aceh, Fauzan Takis, Tolu Legenda, Jauza, Arfad Zain F, Sian Akila, Rai Virus, Afrizal ID, Nofal, Muhammad Zulkifli, AR, Eskanor, ISGWP, Marsal 2.2, Just Noval, Cilro, Serena Shena, Denvers, Chin, Azo, Mazuk, Zagargai, 021, Anggabino Virgo, Kento Lumal, Arif 802, Kai, Shira, Eropai, Muhammad Dimas Saputra, Januar Linardi, Eris, Maguruchan, Apit Jostar, Omai 3, Sun, Yamashiro, Eris Ganteng, Gabriel, B, Wiro Gaming, Kuroskui, Ezekai, Superfriend, Kurofen, Lovely, Mark, Jasnaru, Kripik, Zaid, Gepa, Shisti, Firat, Kureji Ubi, Kaizen, Rifan Ismara, Misadelis, Etrion, Marx, Hasan Nasrullah, LCV, Kilbar, Im 07, UPHH, Jen, Sial, Kidates, Jester, Haikaru, Gozival, Pam, Taiza DFF, Imagination, Wi, Ngawi, Waldo, Kijarot, Altan Arsyanendra, Arkana Sigma, Arkana, RK, Nah, Shizukana, Obi. Thank you ya semuanya, sama thanks for watching.